Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kailalia Tarani dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dengan MPM 2478314 dari kelas TRPL 3A. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum ke-7 tentang Database Management System menggunakan Microsoft SQL Server Management Studio atau yang bisa kita sebut dengan SSMS. Nah, tujuan pada praktikum kali ini supaya tuh kita bisa mengetahui dan memahami bagaimana cara membuat dan mengelola database menggunakan perintah SQL mulai dari DDL, DML hingga TSQL. Nah, langsung saja kita akan lanjut ke praktikumnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasi SSMS-nya ya teman-teman. Untuk memulai praktikumnya, kita disuruh membuat database dengan nama DBA Academic. Nah, sebelum itu saya sudah membuat yang namanya database tersebut. Di sini bisa kita lihat. Nah, ini sudah saya buat. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan database tersebut supaya query-query atau kode-kode yang kita ketikkan di sini bisa masuk ke dalam database yang kita buat tadi. Use DBA Academic. Tutup. Selanjutnya kita execute. Nah, setelah kita menggunakan database tadi, lanjut kita ke langkah selanjutnya yaitu membuat table. Tabel pertama yaitu kita disuruh membuat tabel jenjang. Nah, ini sudah jadi. Lanjut kita execute. Nah, tabel jenjang sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat tabel selanjutnya kita akan membuat tabel prodi. Nah, ini sudah jadi. Execute. Nah, sudah jadi tabelnya. Selanjutnya kita akan membuat tabel status akademik. Selanjutnya kita akan membuat tabel pendidikan.
itu kita akan membuat tabel mahasiswa. Bisa itu ada execute. Oh, ini dulu. Execute. Nah, selesai. Selanjutnya kita akan membuat tabel dosen.
key. Reference key-nya tadi ID pendidikan, referensinya dari tabel pendidikan kalau nggak salah. Betul. Oh, P-nya kecil. Pendidikan. Sekarang ID pendidikan. Tersebut tadi ada C-nya apa nih? ID prodi. Referensinya tabel prodi. ID prodi. Tutup. Tutup. Setelah itu execute. Nah, ini kan udah semua tabel yang kita perlukan, kan udah semua kita buat. Sekarang kita akan memasukkan data-data ini ke dalam tabel-tabel yang telah kita buat. Yang pertama, kita akan memasukkan data ke dalam tabel jenjang. Insert into jenjang. Nah, sesuai dengan ini ID jenjang kan tadi. Terus habis itu ada nama jenjang. Stop values. Ini nggak usah data, baru ingat kalau misalkan kita udah pakai identity. Maksudnya D3 D3 ini D4. Nah, execute. Tabel jenjang berhasil kita isi. Selanjutnya kita akan mengisi tabel prodi. Insert into prodinya kecil gitu. Prodi apa aja tuh? Nama prodi, values, misalnya ada TRPL, yang kedua ada TRM, yang ketiga ada TRI, yang keempat ada ini. Nah, selanjutnya kita akan masukkan data ke dalam tabel status akademik. Sama aja kayak tadi, insert into status AK. Terus isinya apa nih isinya? Nama status. Itu valuesnya apa tuh orang statusnya. Langsung execute. Nah, selanjutnya kita akan masukkan data ke dalam tabel pendidikan. Insert into
Valuesnya itu ada S1. Oke. S2. Oke, selanjutnya kita akan masukkan data ke dalam tabel mahasiswa. Itu terlalu ini enggak sih? Nah, insert itu mahasiswa. Ini Oke, jadi di sini saya pause tadi karena untuk mempersingkat waktu. Ini saya sudah membuat data untuk diisi ke dalam tabel mahasiswa. Yang pertama, kita akan masukkan datanya ini itu per prodi terlebih dahulu. Nah, untuk ini untuk prodi TRPL execute. Kalau untuk ini tuh prodi apa tadi yang kedua? TRE execute. Terus yang ketiga ini ada TRI, yang keempat ini yang terakhir ada untuk MI. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke masukkan data di tabel dosen. Sepertinya akan saya pause lagi untuk mempersingkat waktu. Oke, sekejap. Nah, ini untuk data dari tabel dosennya sendiri. Ini ada beberapa sudah dibagi juga per prodinya. Kita execute. Maaf, ini kenapa ya? Nah, ini untuk tabel dosennya juga sudah kita isi data-datanya. Selanjutnya kita akan lanjut ke dalam perintah praktikum yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan mengubah gelar dosen bernama Husnatu Amalia yang tadinya menjadi MCom itu menjadi Skom. Di sini kita menggunakan DML update terus nama nama tabelnya dosen. Oke, coba kita sekarang gelar Husnatu Amalia yang tadinya jadi MCom sekarang sudah kita update jadi Skom. Selanjutnya kita akan menghapus salah satu isian field pada mahasiswa prodi TRE. Oke, kita akan menghapus ya tadi delete from mahasiswa. Dia di kalau nggak salah prodi ya, enggak. Nama prodi. Nah, selesai. Oke, kita akan perintah menghapus satu field yang ada di mahasiswa. Selesai.
Habis itu lanjut lagi. Selanjutnya kita akan menampilkan masing-masing tabel yang telah kita buat tadi. Select jenjang, ada jenjang, ada prodi ini dulu tadi. Apa nih? Prodi, status usaha, status AK, pendidikan. Habis pendidikan, mahasiswa dosen. Oke, kita akan execute. Nah, ini untuk tabel-tabel yang telah kita buat tadi. Di sini ada tabel jenjang beserta ID-nya. Selanjutnya itu ada tabel prodi beserta ID-nya, tabel status akademik beserta ID-nya juga. Terus ada tabel pendidikan beserta ID-nya. Terus ini ada tabel mahasiswa, yaitu berjumlah 20 mahasiswa. Per prodinya itu berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mahasiswa satu prodinya. Terus ini dosennya itu ada 10 dosen. Oke, kita akan lanjut ke tugas praktikum yang selanjutnya. Selanjutnya kita akan menyajikan informasi, yaitu data kota tempat lahir mahasiswa, data status akademik yang ada pada mahasiswa terdaftar, data jumlah mahasiswa berdasarkan program studi, data jumlah dosen berdasarkan program studi, data jumlah mahasiswa jenjang diploma, data mahasiswa jenjang diploma. Oh, ini data jumlah, ini data mahasiswa. Lalu ada data jumlah mahasiswa jenjang sarjana terapan, data dosen jenjang diploma, data dosen jenjang sarjana terapan, dan data mahasiswa umurnya saat ini lebih dari 19 tahun. Oke, kita akan langsung eksekusi. Sepertinya akan saya potong ya untuk efisiensi waktu. Sebentar. Di sini saya sudah membuat beberapa perintah tadi, semuanya maksudnya. Yang pertama ini ada data kota tempat lahir mahasiswa. Kita akan execute. Nah, ini kita setelah kita membuat query seperti ini, maka akan muncul data mahasiswa beserta tempat lahirnya. Setelah itu, yang kedua itu ada data status akademik yang ada pada mahasiswa terdaftar. Ini akan keluar status akademiknya. Nah, ini adalah data mahasiswa yang terdaftar. Jadi dia akan keluar status akademiknya. Selanjutnya itu ada data jumlah mahasiswa berdasarkan program studi. Berapa nih? Nah, untuk MI sendiri itu ada 5, TRI ada 5, TRI itu ada 4, dan TRPL itu ada 5. Selanjutnya itu ada data jumlah dosen berdasarkan program studi. Nah, untuk dosennya itu MI itu ada 2, TRE ada 2, TRI ada 2, TRPL ada 4. Selanjutnya ada data jumlah mahasiswa jenjang diploma. Ya 3 ya, ada diploma. Ada 9.
Selanjutnya ini ada data mahasiswa jenjang. Oke, ini ada datanya. Ini kan yang sebelumnya jumlah, kalau ini datanya. Nah, coba lihat, pas ya, ada 9. Selanjutnya itu ada data dosen jenjang diploma. Kenapa nih? Kok error? Sebentar. Oke, kita. Nah, ini adalah menampilkan data dosen ya. Selanjutnya akan menampilkan data dosen jenjang sarjana terapan. Oke. Nah, ini sudah. Terus yang terakhir ada data mahasiswa yang umurnya saat ini lebih dari 19 tahun. Yang lebih dari 19 tahun. Oke. Nah, ini dia. Oke, berarti sudah bisa semua ya, sudah selesai. Kita akan lanjut ke perintah praktikum selanjutnya. Selanjutnya kita disuruh membuat dokumen TSQL menggunakan perintah TSQL select. Jadi pertama ada jika klausa atau kondisi inner join diimplementasikan pada tabel-tabel yang ada pada database akademik, berapa kombinasi relasi dua tabel yang dapat dibuat, data apa saja yang dapat disajikan, dan bagaimana perintah SQL yang ditulis untuk penyajian data-data tersebut. Oke, eksekusi guys. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, ini saya sudah membuatnya. Terus kita execute. Nah, jadi kesimpulannya ini tuh akan menampilkan mahasiswa yang berrelasi antara dua tabel, yaitu dengan ID prodi dengan nama mahasiswa. Ini kan nih kayak gini. Kan mahasiswa kan punya yang namanya tabel mahasiswa sendiri, sedangkan prodi juga punya yang namanya tabel prodi sendiri. Nah, maksudnya itu relasi antara dua tabel itu kan satu mahasiswa itu pasti berkaitan terhadap prodi lain kan, terhadap satu prodi maksudnya. Nah ini, jadi Ahmad Fauzi ini ada di TRPL gitu. Oke, selanjutnya adalah implementasikan klausa atau kondisi left join pada dua tabel yang ada pada database akademik. Tuliskan data apa saja yang dapat disajikan. Oke. Lanjut. Oke, bisa jadi. Nah, ini akan menampilkan semua tabel prodi yang ada, bahkan yang belum ada. Maaf. Jadi ini akan menampilkan semua tabel prodi yang ada, bahkan yang belum ada mahasiswa sama sekali. Jadi ini akan keluar semua tabel prodi yang telah kita buat tadi, yang sudah ada nama mahasiswa, bahkan yang belum ada sama sekali. Selanjutnya, implementasikan klausa atau kondisi right join pada dua tabel yang ada pada database akademik. Tuliskan data apa saja yang disajikan. Oke. Ini adalah right join. Nah, sama saja, cuma beda apa ya? Pembahasannya itu lebih ke arah yang itu menampilkan semua data tabel mahasiswa yang berrelasi pada tabel prodi. Gitu. Selanjutnya kita akan implementasikan klausa dengan full join. Tadi kan sudah right, sudah left. Sekarang kita akan mengimplementasikan menggunakan full join. Nah, ini sudah dibuat. Kita akan jadi akan mengimplementasikan semua tabel mahasiswa yang memiliki semua tabel prodi. Selanjutnya di sini kita disuruh, selanjutnya kita disuruh menggunakan perintah TSQL yang select.
Jadi yang pertama kita disuruh 5 data mahasiswa dari seluruh program studi urut berdasarkan nama. Jadi dia harus menampilkan 5 data mahasiswa dari seluruh program studi urut berdasarkan nama. Terus yang kedua itu ada menampilkan program studi yang tidak memiliki mahasiswa. Lalu yang ketiga yang C, yaitu ada menampilkan status akademik yang dimiliki mahasiswa. Terus menampilkan mahasiswa yang terdaftar pada tahun 2023 sampai dengan 2025. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima yaitu kita disuruh menampilkan dosen yang lahir dari tanggal 1/1/1976 sampai dengan tanggal 31 bulan 12 1995. Oke. Terus yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam yaitu kita disuruh menampilkan dosen yang data tempat lahirnya itu belum terisi atau belum ada. Terus yang ketujuh yaitu kita disuruh menampilkan jumlah mahasiswa dari masing-masing program studi. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-8 yaitu kita disuruh menampilkan 3 mahasiswa yang program studinya itu yang berjenjang D3 dan dosennya itu berjenjang S2. Terus yang ke-9 yaitu kita disuruh menampilkan jumlah mahasiswa masing-masing program studi. Yang ke-10 yaitu kita disuruh menampilkan daftar dosen dengan format kolom, nama dosen dan umur. Yang ke-11 yaitu kita disuruh menampilkan daftar mahasiswa, di mana mahasiswa disajikan dengan huruf kapital. Oke. Terus yang ke-11 itu kita disuruh menampilkan daftar dosen, di mana dosen disajikan dengan huruf kecil. Yang ke-12 kita disuruh menampilkan daftar mahasiswa, di mana mahasiswanya disajikan dengan huruf kapital. Oke, mungkin di sini karena saya akan mempersingkat waktu, jadi sepertinya tidak akan saya tampilkan dalam pembuatan SQL-nya. Sebentar. Oke, baik. Jadi di sini saya sudah membuat beberapa semuanya tadi. Dari yang pertama, yang kita disuruh menampilkan 5 mahasiswa. Ya, kalau nggak salah kita disuruh menampilkan 5 mahasiswa. Ya, benar. Kita disuruh menampilkan 5 mahasiswa. Data mahasiswa dari seluruh program studi. Terus urut berdasarkan nama. Oke, execute. Oke. Jadi dari kelima mahasiswa ini yaitu ada yang pertama ada Ahmad Fauzi yang dari prodi TRPL, kedua ada Alia itu ada dari prodi MI, yang ketiga itu ada Bayu itu dari prodi TRE, yang keempat itu ada Bella dari prodi TRI, yang kelima itu ada Citra Ayu dari prodi TRE. Selanjutnya yaitu yang menampilkan program studi yang tidak memiliki mahasiswa. Oke, apakah ada? Tidak ada, guys. Nah, yang ketiga menampilkan status akademik yang dimiliki mahasiswa. Oke, aktif. Berarti mahasiswa tuh punya satu akademiknya, yaitu aktif. Terus yang keempat ini menampilkan mahasiswa terdaftar pada tahun 2023 sampai 2025. Oh, nih ada 9 mahasiswa totalnya. Selanjutnya yaitu kita disuruh menampilkan dosen yang lahir dari 19, inilah intinya, tanggal segini sampai tanggal segini. Kayaknya dosennya salah ini. Dosen. Mana dosen? Ini kan mahasiswa. Kan salah. Oke. Nah, ini adalah data dosen yang lahir antara tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, ini. Selanjutnya ini apa? Tadi menampilkan dosen yang data tempat lahirnya belum terisi. Oke.
salah ini. Nah ini bener ini. Nah kosong. Terus selanjutnya itu ada jumlah mahasiswa masing-masing prodi program, masing-masing program studi, jumlah mahasiswa masing-masing program studi. Oke, selanjutnya menampilkan 3 mahasiswa yang program studinya berjenjang D3 dan S2 dan dosennya itu yang S2. Nah nih selanjutnya itu ada jumlah mahasiswa masing-masing program studi. Udah nggak sih? Oh, terus daftar dosen dengan format kolom nama dosen dan umur. Selanjutnya daftar mahasiswa di mana mahasiswa disajikan dengan huruf kapital. Selanjutnya itu ada daftar dosen di mana dosen disajikan huruf kecil. Kalau tadi kapital, sekarang yang kecil. Jadi terakhir daftar mahasiswa di mana mahasiswa disajikan dengan huruf kapital. Ini kapital lagi. Udah tulis. Nah oke. Sepertinya semua sudah kita kerjakan ya teman-teman. Ya sepertinya sudah kita kerjakan semuanya. Mungkin cukup sekian video praktik tugas ke-7 kalau nggak salah. Saya mohon maaf apabila banyak kurangnya atau banyak salahnya dalam mempraktikkan praktik hari ini, praktikum hari ini. Saya mohon ampun. Selanjutnya, terima kasih juga karena telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.